Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yang Bu. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita kuliah secara tatap maya untuk membahas materi berikutnya. Yang pertama adalah kita berdoa terlebih dulu sebelum memulai perkuliahan. Ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tak pernah usai. Ya, ini kelompoknya siapa ya yang bertugas ya? Kelompok saya, Bu. Kelompok Mbak Neva? Ya. Oke, saya beri akses untuk share screen. Oke, sudah Mbak Neva? Bisa? Ya. Untuk yang pertama nanti akan dijelaskan oleh Mbak Erika. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pengertian dan macam ukuran pemusatan data dengan dosen pengampu Bu Ratri Rahayu, SPD, MPD. Kami yang beranggotakan dari 1. RK Seviana dengan NIM 202035002, yang kedua Neva Septiana dengan NIM 202035004, yang ketiga Muhammad Fatur Bagiana dengan NIM 202030020. Pengertian ukuran pemusatan data adalah sebuah ukuran menuju pusat kelompok data dan telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi. Mean atau rataan merupakan salah satu ukuran data untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat untuk kelompok data. Mean itu simbolnya adalah X bar. Mean dibagi dua, yaitu mean data tunggal dan mean data berkelompok. Rumusnya, mean data tunggal adalah MA sama dengan X1 plus X2 sampai Xn dibagi N. Keterangan, MA sama dengan rata-rata, N sama dengan jumlah data, X1, X2 sampai Xn adalah data ke 1, 2, sampai N. Contoh mean data tunggal. Hitunglah mean dari data 23, 3, 23, 46, dan 45. Penyelesaiannya adalah MA sama dengan 23 ditambah 3 ditambah 23 ditambah 46 ditambah 45. Dibagi 5 sama dengan 28. Rumus dari mean data berkelompok. MA sama dengan X1 kali F1 dibagi F1. MA sama dengan rata-rata, X1 sama dengan titik tengah kelas ke I, F1 sama dengan frekuensi kelas ke I. Contoh, rata-rata nilai matematika 40 siswa kelas 12 IPA adalah 7,8 dan rata-rata nilai 48 siswa kelas 12 IPS adalah 7,25. Tentukan rata-rata nilai matematika seluruh siswa kelas 12 maupun kelas 12 IPS. Penyelesaiannya adalah diketahui N1 sama dengan 40, N2 48, X bar 1 sama dengan 7,8, X bar 2 sama dengan 7,25.
X bar sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 plus N2 sama dengan 40 dikali 7,8 ditambah 48 dikali 7,25 dibagi 40 plus 48 sama dengan 312 ditambah 348 dibagi 88 sama dengan 78. Oke, mohon maaf Mbak Erika, Ibu potong dulu ya. Nah, untuk di slide ini teman-teman bisa memperhatikan dia N1 dikali X bar 1, ini kalian nulis rumusnya mungkin terlalu panjang ini ya, ada bar di atasnya itu loh. Nah, itu harusnya nggak perlu ya. Harusnya N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali dengan X2 bar. Oke, lanjut Mbak. Agak cepat, langsung aja, nggak usah dibacakan terlalu panjang ya. Modus. Modus adalah data tunggal suatu nilai yang mempunyai frekuensi kemunculan tertinggi. Dengan rumus max fx1, 1 kurang dari atau sama dengan I, atau kurang dari sama dengan N. Contoh modus data tunggal diberikan data 2, 1, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 8, 5, 1, 1. Penyelesaiannya adalah dari modus. Jadi, modus dalam contoh tersebut adalah angka 1, karena kemunculannya ada 5. Modus data berkelompok, yaitu dengan rumus MO sama dengan TP tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan P. Dengan keterangan TP adalah sebagai tepi kelas bawah modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas interval. Nah, contoh modus data berkelompok. Disajikan tabel dan untuk penyelesaiannya adalah TP. TP-nya itu dicari dari frekuensi tertinggi yaitu ada di 28 dengan nilai 70 dan 70 sampai 76. Diambil yang terkecil yaitu 70 dikurangi dengan 0,5 sehingga menjadi 69,5. D1 berarti 28 dikurangi 18. Kelas sebelum frekuensi 28 yaitu 10. Untuk D2 28 dikurangi 22, kelas setelah frekuensi terbesar. Dan untuk P adalah 7, mohon maaf itu salah ketik. Itu dihitung dari 70 dianggap 1, 71 dianggap 2, 73 dianggap 72 dianggap 3, 73 dianggap 4, 74 dianggap 5, 75 dianggap 6, dan 77 dianggap 7. Sehingga panjang intervalnya ada 7. Sudah diketahui dan kemudian dimasukkan ke rumus sehingga menjadi MO sama dengan TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P, 69,5 ditambah 10 dibagi 10 tambah 6 dikali 7. 69,5 ditambah 10 per 16 dikali 7. 69,5 ditambah 4,375 sama dengan 73,875. Nah, untuk median. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah data yang kita punyai setelah diurutkan dari yang kecil hingga ke besar, ataupun sebaliknya. Untuk median data tunggal, jika N ganjil, maka dapat dicari dengan rumus X N plus 1 dibagi 2. Nah, jika N-nya genap, dapat dicari dengan menggunakan rumus X N bagi 2 ditambah X N dibagi 2 tambah 1 dibagi N. Nah, untuk contoh soalnya, jika dari hasil ujian 7 orang mahasiswa diperoleh nilai 6, 7, 9, 5, 8, 10, 8. Untuk menentukan median dari data nilai tersebut, data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 5, 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Karena N-nya 7 atau ganjil, sehingga mediannya dicari dengan rumus ME sama dengan X,
N plus 1 dibagi 2, sehingga X 7 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X 8/2 sama dengan X 4. Nah, untuk X4 itu berarti X data keempat, yaitu angka 8. Untuk selanjutnya, mohon maaf Mbak, kembalikan ke slide sebelumnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman di sini ya, untuk mencari nilai median, datanya harus diurutkan dulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian baru dicari nilai tengahnya. Kalau biasanya Bu Ratri itu gini, nanti kita coret dari kiri ke kanan ya, 5 coret, 10 coret, gitu ya. Kalau seperti cara di SMA itu loh, 6 coret, 9 dicoret, 7 coret, 8 coret. Nah, masih ada tengah-tengahnya yaitu 8. Ya. Berarti medianya adalah 8. Gitu. Boleh pakai cara seperti itu. Oke, thank you Mbak Neva. Yuk ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya adalah median data berkelompok dapat dicari dengan rumus ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali P dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, P panjang interval. Untuk contohnya diketahui tabel sudah disajikan. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Tentukan nilai mediannya. Kita dapat mencari TB-nya. TB-nya itu dapat dicari dari nilai frekuensi tertinggi, yaitu ada di 10. TB-nya sama seperti tadi. Nilai terendah dikurangi 0,5. Sehingga 76 dikurangi 0,5 menjadi 75,5. Nah, untuk FK-nya itu berarti jumlah frekuensi sebelumnya ditambah berarti 3 ditambah 9, yaitu 12. Untuk F2-nya adalah jumlah frekuensinya yaitu 10, P-nya panjang interval seperti tadi, cara mencarinya 5, dan N jumlah semua data, ada 40. Semua yang sudah diketahui dapat dimasukkan ke dalam P ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali dengan P. 75,5 ditambah 20 dikurangi 12 dibagi 10 dikali 5. 75,5 ditambah 8 bagi 2. 75,5 ditambah 4 sehingga MN-nya 79,5. Median dari datanya adalah 79,5. Oke, balik dulu nah. Iya. Nah, teman-teman kelas ini coba di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Oh ya Bu, izin menyanggah Bu. Oke, boleh. Tadi Mbak Neva bilang kalau untuk mencari median itu yang dilihat adalah frekuensi tertinggi. Kalau menurut saya bukan itu Bu. Yang langkah pertama adalah kita harus mencari kelas median tersebut dengan cara setengah N. N itu jumlah seluruh frekuensi data tersebut. Jadi langkah pertama adalah kita mencari kelas median. Tadi frekuensinya adalah 40, berarti setengah dari 40 adalah 20. Berarti letak kelas mediannya ada di interval ke 76 ya, sampai 80. Kelas ketiga, bukan interval ya. Di kelas ketiga ya, 76 sampai 80. Oke, terima kasih koreksinya. Betul sekali ya Mbak Neva ya. Ibu, ya, oke. Ibu perjelas lagi mungkin pernyataannya Mas Puji. Jadi langkah pertama adalah mencari kelas ya di mana median itu berada. Betul, median kan nilai tengah. Lihat totalnya kan FK-nya 40. Berarti kelas medianya ada di setengah kali 40, berarti kan 20. 20 itu berada di, ini saya tidak bisa nunjuk ya. Ada di sini nih. Ya, di antara kan di sini 20 kan di sini ya. FK-nya 20 berarti dia berada di sini di kelas
76 sampai kelas 80. Ini penentuan kelasnya dulu. Kalau sudah baru cari TB, cari FK, cari F, gitu nggih. Cari P dan cari N, gitu. Oke, terima kasih Puji koreksinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini harus paham dulu nih istilah-istilahnya di sini. Oke, yuk bisa dilanjutkan? Atau masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, lanjut, Mbak. Ya, untuk materi selanjutnya adalah kuartil. Kuartil atau perempatan adalah nilai pengamatan yang terletak pada pengamatan ke seperempat N sebagai K1, ke setengah N sebagai K2 atau sebagai median, dan ke 3/4N atau sebagai K3. Kuartil data tunggal. Kuartil data bawah atau Q1 sama dengan 1/4 N plus 1. Kuartil tengah Q2 sama dengan setengah N tambah 1. Untuk kuartil atas atau Q3 adalah 3/4 N tambah 1. Contoh kuartil data tunggal untuk data ganjil, tentukan kuartil 1 dan kuartil 3 dari data berikut. 2, 4, 5, 7, 2, 4, dan 8. Banyaknya data ada 7. Nah, untuk mencarinya itu harus diurutkan terlebih dahulu, sehingga menjadi diurutkan dari yang terkecil. 2, 2, 4, 4, 5, 7, dan 8. Untuk I1-nya dimasukkan ke tadi rumusnya. 1/4 N plus 1. Berarti 1/4 7 tambah 1. Sehingga 1/4 dikali 8 adalah 2. Itu bukan angka 2, tapi nilai data yang kedua. Urutan data kedua yaitu angka 2. Nah, untuk Q3-nya berarti 3/4 N plus 1. 3/4, 7 tambah 1, 3/4 dikali 8. Sehingga hasilnya 6. Nilai data urutan ke-6, bukan angka 6. Jadi nilai data urutan ke-6 yaitu angka 7. Selanjutnya adalah kuartil data berkelompok. Dapat dicari dengan rumus IK sama dengan B1, KN dibagi 4, dikurangi CFB dibagi FI dikali I. Dengan keterangan IK kuartil kelas BK, B1 bawah kelas IK, CFB frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi IK, FI frekuensi kelas IK, I interval kelas atau panjang intervalnya, K itu kuartil yang ingin dicari, bisa K1, K2, atau K3. Nah, untuk N itu banyaknya observasi atau jumlah data. Untuk contohnya, tentukan kuartil 1 dan kuartil 2 dari nilai yang terdiri dari 4, 3, 5, 6, 7, 1, 3, dan 6. Nah, untuk jumlahnya ada 8. Sebelum mencarinya itu harus diurutkan dulu datanya dari yang terkecil, sehingga menjadi 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Dimasukkan ke dalam rumus Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1 sama dengan 1/4 8 tambah 1, 1/4 dikali 9 sama dengan 2,25. Yaitu berada di antara posisi kedua dan ketiga. Sehingga dapat dihitung data kedua ditambah data ketiga dibagi dengan 2. 3 ditambah 3 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Untuk Y2, setengah N tambah 1 sama dengan setengah 8 tambah 1, setengah dikali 9, 4,5. Posisi di antara data keempat dan data kelima, yaitu 4 tambah 5 dibagi 2, sama dengan 4,5. Nah, untuk selanjutnya adalah... mohon maaf, Mbak. Kamu stop screen dulu. Ibu mau menjelaskan yang tadi. Ya, kamu stop screen dulu, Mbak. Ya, Bu. Ya. Oke, thank you. Desil, maknanya apa sih? Nah, di sini
persentil ke-20 adalah 35. Artinya apa? Di sini ya. Persentil ke-20 artinya sebanyak 20%. Persentil kan per 100 ya. Sebanyak 20% siswa itu nilainya di bawah 35 karena dia persentil 20. Oke, pelan-pelan Ibu jelaskan ya. Persentil 20 artinya sebanyak 20% siswa itu nilainya masih di bawah 35. Jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan ke teman-teman itu tidak hanya kalian pintar menghitung, tetapi makna dari hitungan ini tuh tahu gitu loh. Persentil 20 artinya apa, desil 10, desil 8 artinya apa, kayak gitu nggih. Oke, yang lain sudah paham belum? Iya Bu, insya Allah paham. Oke, yuk lanjut. Alhamdulillah paham, Bu. Lanjut ya, Bu. Oke, silahkan lanjut Mas Fatur. Selanjutnya tadi kita mencari persentil ke-40 data kelompoknya itu rumusnya PI, LPI, kemudian 1/100N min FK per FPI kali P. Dengan keterangan P itu persentil, LP titik bawah, N itu banyak data, I itu persentil keberapanya, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas, FP frekuensi kelas persentil, dan P panjang kelas. Contoh soalnya yang di samping rumus, tentukan persentil 40 dari data tabel berikut. Nah, berarti data ke-16 pada interval 61/70. 61 sampai 70, N-nya kita hitung frekuensinya ada berapa, ada 40. Kemudian kita mencari rumus yang persentil data tunggal terlebih dahulu, 40/100N ketemu 16. Kemudian L-nya itu 60,5 atau titik bawahnya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu 11. Frekuensi kelas persentilnya sendiri itu 10. Kemudian panjangnya ada 10. Oke, dari tabel ini masih kurang ya, berarti kurang frekuensi kumulatif ya. Ya. Kurang satu kolom. Oke, lanjut nah. Kemudian setelah kita mencari hal-hal tadi yang di atas, kita cari P40-nya dengan rumus yang data kelompok tadi sama dengan 60,5 ditambah 40 kali 40 per 100 dikurangi 11/10 kali 10 ketemu hasilnya 65,5. Next. Sebentar, dimaknai dulu tadi Mas Fatur, coba P40 maknanya apa ini? 40/100 loh. Ya, seperti Bu Ratri tadi loh, P20 artinya sebanyak kayak gitu loh, Nang. Coba di Mas Fatur, coba. P40 apa maknanya? Sebanyak 40%. Sebanyak 40%. Ini apa ya? Sebanyak 40% siswa nilainya masih di bawah 65,5. 65,5. Oke, Mas Fatur. Jadi gini, kita sebaiknya itu tidak hanya pintar ngitung P40, P50, P60 dan seterusnya ya, tapi juga bisa memaknai. Ibu ulangi lagi nggih. P40 artinya adalah sebanyak 40% siswa nilainya masih di bawah 65,5. Jadi 65,5 ini adalah nilai tertinggi dari 40% siswa tadi. Oke, lanjut yang terakhir. Next. Kesimpulan dari materi-materi di atas itu dari segi pengertiannya. Yang pertama itu min atau rataan itu kita mencari salah satu ukuran pemusatan data untuk membandingkan jumlah nilai dengan banyaknya data. Kita mencari rata-rata dari semua data-data yang ada dibagi dengan frekuensi yang ada. Kalau modus itu nilai yang paling sering muncul, yang lebih dominan nilainya.
Kemudian median itu kita mencari nilai yang berada di tengah-tengah data setelah kita urutkan dari kecil ke terbesar. Kemudian kuartil itu nilai yang terletak di antara 1/4, setengah, dan 3/4 dari data setelah kita urutkan. Desil itu kita mencari nilai yang membagi data menjadi 1/10 bagian setelah nilainya diurutkan. Jadi desil itu 1/10. Kalau persentil itu nilai-nilai yang membatasi data membagi menjadi 1/100 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan. Desil itu 1/10 dan persentil itu 1/100. Sudah. Oke, terima kasih. Bisa di stop screen-nya, Mbak Neva? Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok berapa ya, Mbak Neva ya? 2. Kelompok 2, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2 mumpung ini live Zoom? Jadi kalian bisa menanyakan secara langsung kepada Mbak Neva dan teman-teman. Mohon izin untuk bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Zulfikar. Tadi ketika di slide menuju yang akhir, 2 slide dari belakang itu kan di rumusnya itu keterangannya kan titik bawah. Nah, bedanya tepi bawah dan titik bawah itu apa? Terima kasih. Oke, sebelum Bu Ratri yang jawab, Mbak Neva dan teman-teman mau jawab? Yang kamu maksud itu titik bawah atau tepi bawah atau batas bawah? Nah, nanti ada lagi loh ya. Ada batas, tepi, titik. Nah, ini tidak boleh keliru nih. Gimana Mbak Neva? Saya bantu aja ya, Mas Zulfikar ya. Jadi kalau yang betul adalah tepi bawah ya. Mohon koreksi jika Ibu juga mengalami kesalahan. Jadi kalau menurut saya yang betul adalah tepi bawah. Jadi batas bawah dikurangi 0,5. Begitu nggih? Kalau batas kan batas kelasnya, kalau tepi berarti batas yang paling bawah dikurangi 0,5. Kalau setahu saya begitu, jadi tidak ada titik bawah, adanya titik tengah. Nah, gitu nggih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo lanjut kelompok 3. Ini harusnya kelompok berapa ya yang presentasi ya? Jadwalnya hari ini itu apa? Jadwalnya Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 memang. Kemarin kelompok 1, Bu. Saya sebentar. Atau mau lanjut sekalian kelompok 3? Iya, itu tidak apa-apa, Bu. Karena kelompok 3 itu materinya langkah-langkah untuk menentukan ukuran pemusatan data juga. Berarti hampir sama ya? Nggih, Bu. Hampir sama. Kalau 22 Maret kemarin kan distribusi frekuensi. Nggih. Yang hari ini berarti ukuran pemusatan. Oh iya, sekalian ya berarti. Kan baru pengertian ukuran pemusatan, macam-macam, dan langkah-langkah ya. Ini kelompoknya Mas Zulfikar, nggih? Nggih, Bu. Berarti minggu depan itu penyebaran data. Beda kelompok ya, berarti ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Kelompoknya Mbak Neva, thank you. Sudah mempresentasikan hasilnya. Yuk, silakan Mas Zulfikar. Nggih, Bu. Mohon izin untuk share screen. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Mohon maaf. Maaf, apa sudah terlihat, nggih? Sampun, Mas. Sudah, tapi belum di slideshow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah menentukan ukuran pemusatan data yang beranggotakan yang pertama Niswa Turusidah dengan NIM 202035001, yang kedua Dian Maharani dengan NIM 202035005,
Dan saya sendiri Zulfikar Raffi Nur Cahyandi dengan NIM 202035023. Sebelumnya, pengertian dari ukuran pemusatan data merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam ukuran pemusatan data sendiri terbagi menjadi 3, yaitu min atau nilai rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus atau nilai yang sering muncul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang pertama adalah MEAN. Macam-macam MEAN. 1. MEAN data tunggal. Nilai MEAN data tunggal diperoleh dari menjumlahkan semua data, kemudian membaginya dengan banyak data. Contohnya yaitu, hitung MEAN dari data berikut ini, 2, 3, 3, dan 4. Diketahui X1 sama dengan 2. Mohon maaf Mbak Dian, langsung aja kalau contoh soal kayak gini ya, langsung ke bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi nanti nggak terlalu lama, karena ini kan hampir sama ya dengan yang tadi ya. Langsung ke rumusnya gitu, Bu. Langsung ke jawabnya, perhitungannya. Oh, iya, Bu. Hitunglah MEAN dari data berikut ini, 2, 3, 3, dan 4. Caranya dengan memasukkan rumus X sama dengan sigma F1 per N. Sama dengan 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, dibagi N banyaknya data tersebut, yaitu 4, sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3. Dua, yaitu MEAN data kelompok. Menentukan nilai rata-rata dari suatu data kelompok sama dengan mencari nilai rata-rata data tunggal. Hanya saja, karena penyajian data kelompok diberikan dalam bentuk berbeda. Contohnya, hitung MEAN dari data kelompok berikut. Langkah pertama yaitu mencari sigma FI, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30. Kemudian langkah kedua, mencari sigma FI kali XI. Sama dengan 790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730 sama dengan 4990. Langkah ketiga yaitu X sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI, yaitu sama dengan 4990 dibagi 30 sama dengan 166,33. Balik ke slide sebelumnya, Mas Zulfikar, tolong. Oke, di sini ya ada TTXI, titik tengah XI. Teman-teman sudah bisa belum caranya mencari? Sampun, Bu. Sampun. Yang belum, siapa? Coba tak tanyain. Yang belum pernah ngomong nih, Mbak Rizky Saniatu. Mbak Rizky, gimana cari TT untuk kelas pertama? Gimana caranya? Itu, Bu. Kalau saya dari 156 sampai 160 cari nilai tengahnya seperti mencari median. Oh gitu, nggak ada rumus yang lebih cepat? Mungkin 160 ditambah 156 dibagi 2.
Oke, sip Mbak Rizky, pinter. Gitu ya caranya ya. Titik tengahnya dicari dengan menjumlah tadi 156 tambah 160 dibagi 2. Oke, thank you. Bisa ke slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Nah, macam-macam median sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Median data tunggal juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu median data tunggal ganjil dan median data tunggal genap. Nah, untuk median data tunggal ganjil, untuk contoh soalnya adalah terdapat 9 orang anak SMP Negeri 1 Demak yang mengikuti ulangan matematika. Didapatkan nilai 9 orang anak tersebut adalah 6, 9, 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 8. Berapa median dari nilai ulangan ke-9 anak tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah menentukan dulu ini termasuk data tunggal ganjil atau data tunggal genap. Nah, kita sudah ketahui bahwa di soal sudah terdapat pernyataan bahwa 9 orang anak. Jadi menggunakan rumus median data tunggal ganjil. Untuk rumusnya kan ME sama dengan X dari N plus 1 dibagi 2. X, N-nya kita masukkan yaitu 9. N itu adalah jumlah data, 9 ditambah 1 dibagi 2. Lalu menjadi X dari 10 dibagi 2, yaitu X5. X5 di sini adalah nilai tempatnya. Lalu langkah yang kedua, karena sudah diketahui bahwa mediannya adalah X5, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 9. Nah, di sini kita dapat mengetahuinya bahwa nilai tengahnya yaitu 7 dengan cara seperti caranya Bu Ratri tadi. Kita bisa mencoret di sisi kiri 1 yaitu 5, lalu di sisi kanan 1 yaitu 9. Lalu kita mencoret lagi di sisi kiri 1 yaitu angka 6 dan sisi sebelah kanan 1 yaitu 9. Lalu kita coret lagi angka ketiga dari kiri yaitu angka 6, lalu angka ketiga dari kanan yaitu 8. Lalu kita bisa mencoretnya lagi angka keempat dari sisi kiri yaitu 7 dan angka keempat dari sisi kanan yaitu 8. Nah, kita dapat mengetahuinya bahwa nilai dari X5 adalah 7. Untuk median data tunggal genap, kita mengambil contoh soal dari 10 siswa dalam satu kelas, dijadikan sampel dan dihitung tingginya. Hasil pengukuran tinggi badan dari ke-10 siswa tersebut adalah 165, 168, 165, 170, 175, 178, 170, 172, 173, dan 178. Hitung median dari data tinggi badan ke-10 siswa tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya, langkah pertama, seperti median data tunggal ganjil tadi, kita harus mencari tahu apakah ini datanya genap atau ganjil. Kita dapat mengetahuinya dari soal maupun dari data yang di soal. Karena datanya 10 yang berarti genap, maka kita menggunakan rumus median data tunggal genap. Rumusnya adalah setengah dari X dari N per 2 ditambah X dari N per 2 ditambah 1. Maaf, itu typo. Lalu kita masukkan datanya. ME sama dengan setengah dari X, N-nya yaitu 10 per 2 ditambah X dari 10 per 2 ditambah 1. Lalu
menjadi ME sama dengan setengah dari X5 ditambah X6. Nah, kita dapat mengetahui nilai dari X5 dan X6 itu dengan cara mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita urutkan yaitu 165, 165, 168, 170, 170, 172, 173, 175, 178, dan 178. Kita dapat menggunakan cara yang cepat, yaitu angka pertama dari sisi kiri kita dapat mencoretnya, yaitu angka 165. Lalu angka pertama dari sisi kanan yaitu 178. Angka kedua dari sisi kiri yaitu 165, kita coret lagi. Angka kedua dari 178 dari sisi kanan kita coret lagi. Lalu angka ketiga, angka urutan ketiga dari kiri yaitu 168. Lalu angka urutan ketiga dari sisi sebelah kanan yaitu 175. Lalu kita coret lagi angka keempat dari sisi kiri yaitu 170 dan angka keempat dari sisi kanan yaitu 173. Nah, sudah kita ketahui bahwa tengah-tengahnya yaitu antara 170 dan 172. 170 di sini adalah letak X5 dan 172 adalah nilai dari X6. Untuk menyelesaikannya, kita menuju langkah yang ketiga, yaitu memasukkan kembali terhadap rumus yang telah kita cari tadi di langkah pertama. Kita lanjutkan, yaitu setengah dari 170, gantinya dari nilai X5, dan ditambah 172 yang merupakan nilai dari X6. 170 dan 172 kita tambahkan menjadi 342, dikalikan setengah yaitu 171. Jadi median dari data tinggi badan siswa adalah 171 cm. Untuk yang median data kelompok kita dapat menggunakan contoh soal. Dari 26 siswa SD Negeri 3 Karangjati dijadikan sampel dalam penelitian oleh Dinas Kesehatan. Siswa yang sudah dipilih kemudian ditimbang berat badannya. Hasil timbangan berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti berikut. Hitung median berat badan siswa yang dijadikan sampel. Nah, sampelnya seperti ini. Untuk berat badan 46-50 kg, frekuensinya 3 orang. Yang 51-55 kg ada 2 orang, 56-60 kg ada 4 orang, 61-65 kg ada 5 orang, 66-70 ada 6 orang, 71-75 ada 4 orang, 76-80 kg ada 1 orang, dan yang terakhir 81-85 itu ada 1 orang. Untuk menyelesaikannya, yang pertama, karena frekuensi kumulatifnya belum diketahui, kita cari dulu frekuensi kumulatif data tersebut. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif data itu dicari dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas dengan frekuensi dengan kelas sebelumnya. Contoh, di interval kelas pertama ini frekuensinya 3. Nah, frekuensi kumulatifnya juga 3 karena kelas sebelumnya itu adalah 0. Lalu untuk yang interval kelas kedua frekuensinya 2. Untuk frekuensi kumulatifnya 5 karena 3 ditambah 2 yaitu 5. Begitu pula selanjutnya. Langkah yang kedua adalah kita menentukan kelas mediannya. Kelas median dapat dicari dengan jumlah data dibagi dengan 2. Jumlah datanya kan di sini 26. Nah, kelas mediannya berarti terletak di antara kelas 13 dan kelas ke-14. Data ke-13 dan ke-14 ini terletak pada frekuensi kumulatif dengan interval kelas 61 sampai 65 kg.
Jadi kita dapat mengetahuinya bahwa kelas median data kelompok ini berada di interval 61 sampai 65 kg. Nah, kita cari semua unsur yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Di sini yang pertama adalah XII atau TB atau tepi bawah kelas median tersebut. Tepi bawah kelas median dapat dicari dengan batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Di sini kan batas bawahnya 61, dikurangi 0,5 menjadi 60,5. Lalu FKII atau frekuensi kumulatif kelas median data kelompok, yaitu ada di atas data FKII yaitu frekuensi kumulatif di atas kelas median, yaitu 9 di sini. Di atasnya 14 kan 9. Lalu ada N atau jumlah data, yaitu 26. Lalu ada FI, yaitu 5. FI adalah frekuensi dari kelas median. Lalu P atau panjang kelas, yaitu 5. Caranya adalah menentukan panjang kelas itu dapat dicari dengan batas bawah. Misal kelas kedua dikurangi dengan batas bawah kelas pertama, atau atas kelas kedua dikurangi batas atas kelas pertama. Begitu pula dapat dicari dengan kelas yang lain. Lalu langkah yang ketiga, memasukkan nilai-nilai ke dalam rumus. XII atau tepi bawahnya tadi kan 60,5. Lalu N-nya atau jumlah datanya kan 26. Lalu FKII atau frekuensi kumulatif di atas kelas median adalah 9. Lalu frekuensi kelas median yaitu 5 dan panjang kelasnya 5. Lanjut, kita selesaikan 26 dibagi 2 yaitu 13. Lalu 13 dikurangi 9 itu ada 4, dibagi 5, lalu dikali 5. Kita dapat mencoret-coretnya. Jadi 60,5 ditambah 4, yaitu 64. Jadi median dari berat badan siswa adalah 64,5 kg. Mohon maaf, kelompoknya Mas Zulfikar, ini ada yang beda enggak dengan yang disajikan dengan kelompok yang sebelumnya? Ada yang sedikit beda, Bu, di rumus median data kelompoknya. Oh gitu, oke. Silakan. Selanjutnya, yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Macam-macam modus ada 2, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Contoh modus data tunggal yaitu diketahui dalam satu kelas terdapat 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut, kemudian dijadikan sampel untuk diukur tinggi badannya. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh tinggi badan siswa 175, 172, 175, 160, 178, 165, 168, 175, 175, 172. Tentukan modus dari rata tinggi badan siswa tersebut. Untuk penyelesaiannya, dari data tersebut, nilai yang sering muncul adalah angka 175, atau kita bisa menghitung dengan mengurutkan angka terkecil hingga ke terbesar. Nanti dapat diketahui mana nih angka yang sering muncul. Next. Modus data kelompok. Contohnya, diketahui data berkelompok seperti tabel di bawah ini.
tentukan modus dari data tersebut. Untuk penyelesaiannya, pertama, kita bisa menentukan kelas modus terlebih dahulu. Kelas modusnya berada pada kelas 8 sampai 10 karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui panjang kelas intervalnya 3, tapi bawahnya 7,5. D1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas belum modus, yaitu 11 dikurangi 6 sama dengan 5. D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelah modus, yaitu 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Next. Lalu kita bisa menggunakan rumus modus, yaitu MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Sama dengan 7,5 ditambah 5 per 5 plus 7 dikali 3. Sama dengan 7,5 ditambah 5 per 12 dikali 3. Sama dengan 7,5 ditambah 1,25 sama dengan 8,7. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data merupakan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, meliputi mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah selesai belum? Sudah, Bu. Sampun, Bu. Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Atau sudah cukup? Halo? Teman-teman mahasiswa? Sudah bisa menghitungnya? Sampun Bu menawi Bu. Ya, kalau tidak ada yang tanya berarti sudah bisa semua ya? Sudah. Alhamdulillah sakit Bu. Bertanya Bu. Oh, tanya ya, silakan. Ke kelompok berapa Mas? Saya ke kelompok, izin bertanya ke kelompok 3. Oke. Mengenai mencari kelas median pada data berkelompok. Nah, dulu pengalaman saya waktu di SMA itu, guru saya itu menggunakan 2 cara untuk mencari kelas median data berkelompok, Bu. Yang pertama itu seperti tadi setengah N saja. Terus yang kedua dengan menggunakan setengah N plus 1. Nah, itu yang benar itu menggunakan yang mana, Bu? Oke. Yang mau jawab kelompok 3 atau saya dulu? Dari kelompok kami, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Puji. Jadi kita juga dapat melihat median data kelompoknya, jumlah datanya itu ganjil atau genap. Kita dapat melihatnya dulu. Apabila jumlahnya ganjil, kita dapat langsung menggunakan setengah N tersebut tadi. Lalu apabila ganjil, menggunakan setengah N plus 1. Apabila genap, menggunakan setengah N. Itu menurut saya. Terima kasih.
Oke, sudah dibantu oleh Mas Zulfikar. Gimana Mas Puji? Sudah terjawab atau menurutmu masih kurang mantap nih jawabannya Mas Zulfikar? Menurut saya masih kurang mantap, Bu. Karena kalau dilihat dari sisi mencari Q2, kuartil kedua itu kan sama dengan median, Bu. Nah, sedangkan ketika mencari Q2 itu rumusnya kan 2/4 N plus 1 atau bisa ditulis setengah N plus 1. Jadi kan sama dengan median. Nah, itu cara mencari mediannya yang benar seperti bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, kalau saya, menurut saya ya, tergantung dari definisi yang kamu sepakati. Artinya gini, bisa jadi di buku A, misalkan ya Mas Puji ya, dia bilangnya setengah kali N. Kemudian di buku B itu setengah N plus 1. Kalau matematika itu kan berdasarkan atas kesepakatan. Artinya konsisten. Seandainya si buku A tadi dia pakainya setengah N saja, tidak ada plus satunya. Nah, itu tidak apa-apa menurut saya. Kalau mau pakai setengah N plus 1, kalau dia kelasnya tidak akan menunjukkan perbedaan. Maknanya gini Mas Puji, jika saya pakai rumus setengah N maupun setengah N plus 1, tetapi dia masih di kelas yang sama, berarti ya nggak ada masalah. Kalau saya seperti itu Mas Puji. Dan gini, kalau kamu pakai misalkan satu rumus tertentu dari buku A tadi ya, pakainya setengah N, ya udah pakai itu aja. Tapi nanti harus konsisten ketika cari Q2. Kalau Q2-nya tadi rumusnya beda, pakainya setengah 2/4 dikali N plus 1, berarti kan itu namanya tidak konsisten, nggih Mas Puji, nggih? Paham Mas Puji? Nah, oleh karena itu, seandainya nih kamu pakainya setengah N plus 1, maka Q2-nya carinya juga harus setengah N plus 1. Kenapa sih ada setengah N plus 1? Nah, ini saya jawab nggih. Karena data ini itu digunakan untuk mengukur ukuran pemusatan dari sampel. Nanti kalian kalau ngitung simpangan baku juga rumusnya akan berbeda atau hasilnya akan berbeda dengan kamu menggunakan Excel. Ya, kalian kan nanti bisa pakai Excel atau pakai SPSS, nggih. Dibantu itu, nggih, bisa cari min, modus, median, Q1, Q2, Q3 dan semua ukuran nanti yang akan kita pelajari di sini. Begitu Mas Puji ya. Jadi terima kasih. Iya, ada N plus 1 itu karena dia datanya dari sampel, bukan dari populasi. Seperti itu. Jadi menurut saya ya gunakan sesuai dengan konsisten. Misalkan kamu pakai tadi setengah N atau setengah N plus 1 itu konsisten. Tetapi jawabannya Mas Zulfikar juga tadi bagus ya, betul. Kalau datanya genap, pakainya apa Mas Zulfikar tadi? Setengah M, Bu. Kalau genap setengah N. Kalau dia ganjil berarti setengah N plus 1 gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi mau bertanya? Belum ada? Maaf, Bu. Saya mau bertanya. Berarti ketika nanti ujian kita menggunakannya tergantung dengan median dan rumus kuartil 2-nya itu, Bu. Terima kasih. Oke, ini kita sepakati aja biar kalian tidak bingung ya. Yang buat materi nih, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dulu. Tadi rumusmu gimana kelompok 2? Sambil tak bukakan bukunya Bradley. Ayo kelompok 2 mana nih? Rumus untuk apa, Bu? Untuk mencari median data berkelompok. Ayo.
Halo. Ini nggak ada respon nih. Ya, saya share screen dulu ya. Ada Bu, untuk median data berkelompok, kelompok kami menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali dengan P. Nah, untuk TB-nya itu tepi bawah kelas median. Untuk setengah N-nya itu berarti setengah dari jumlah keseluruhan frekuensi. Untuk FK-nya berarti frekuensi kelas sebelum median. FI-nya itu frekuensi kelas mediannya, dan P adalah panjang kelas intervalnya. Halo, ini screen saya kelihatan enggak? Terlihat. Kelihatan ya. Nah, kalau saya, nggih, kalau saya pakainya rumus ini, Mas Puji, nggih. QJ sama dengan TB ditambah J/4 dikali N dikurangi F kum sebelum dibagi dengan FJ dikali dengan I. Nah, kalau ini menurut saya, nggih, dia tidak, untuk mencari kelas mediannya itu tidak ditambah dengan 1 langsung berarti. Nah, seperti ini. Ya kan 40 tadi. 40 kan setengahnya 20 ya. 20 Q2-nya berada di sini. Kemudian ini lihat contohnya Bu Retri ini. Dia semuanya mengumpul di kelas ini. Q1, Q2, Q3. Q1-nya kan berarti 1/4 kali 40, 10 ya. 10 sudah berada di kelas ketiga, karena yang kelas kedua ini terakhirnya 9. Kemudian Q3. Q3 berarti 3/4 dikali 40. 3/4 kali 40. 30 ya. 30 juga berada di sini nih. Karena di sini sudah masuk ke 30. Sorry, ini Q3-nya di bawah ya. Di bawah apa di atas? Di atas, Bu. Di kelas 7175 atau 76 sampai 80? 76 sampai 80. 71 sampai 75. 75. Ayo, kok pada keliru-keliru ini? 76 sampai 80, Bu. 76 sampai 80. Oh iya, Bu, 76 sampai 80. Ini punya saya salah ya, di 76 sampai 80. Ini salah nih, salah tempat di sini nih. Ya, karena ini maksimal, ya, maksimalnya 31. Jadi data ke-30 masuk ke sini. Ke 76 sampai 80. Gitu aja ya, Mas Puji ya. Berarti nanti kalau ketika mencari kelas kuartil kelasnya, langsung aja kuartil 1 berarti 1/4 kali N-nya. 1/4 N gitu, Bu. Ya. Terima kasih. Karena di sini loh rumusnya. Ini pakai rumus saya. Kalau rumus ini berarti kan dia kuartilnya ada di sini nih. Ya kan? Ini loh J/4 dikali N. Kalau Q1 berarti kan 1/4 N. Q2 2/4 N. Q3 3/4 N. Gitu Mas Puji. Gitu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa hebat yang sudah presentasi. Teman-teman yang lain juga terima kasih. Ini ada kuis enggak dari kelompok 2 dan 3? Seperti latihan soal itu, Bu. Iya, belum ada. Udah ada. Kalau kelompok 2 udah ada. Nanti soalnya di-share. Nanti soalnya di-share di grup apa di Sunan, Bu? Di Sunan aja ya.
disunan. Nanti kan saya sediakan kolom diskusi, kalian unggah di situ. Nanti teman-teman yang lain boleh ikutan menjawab. Tapi ini kelompok yang memberi soal juga Ibu harapkan merespon. Jadi misalkan nanti ada yang jawab, jawabannya sudah benar atau belum, gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih.